Bapak Ibu melanjutkan sesi-sesi yang dari sebelumnya. Saya membawa dua gambar ini Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, gambar ini termasuk gambar jamban yang sehat atau tidak? Tidak. 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 Oke, tidak ya. Kenapa dikatakan jamban tidak sehat? Karena bau. Bau. Karena ya, apalagi Kotor. kotor, sudah pasti. Apalagi Tidak ada penutupnya. tidak ada penutup ya. Ya. Jadi langsung ke ini, nggak ada genteng dan sebagainya. Apalagi Airnya tidak mengalir. airnya tidak mengalir, betul sekali. Apalagi Bisa menyebabkan penyakit. bisa menyebabkan penyakit. Kemudian apalagi ya, tidak ada pembersih. Ya, biasanya jamban sehat sudah pasti ada pembersih. Nah, sekarang gambar yang kedua ya, tentunya beda dengan gambar yang pertama. Menurut Bapak Ibu, gambar yang kedua ini jamban sehat atau tidak? Sehat, sehat. Sehat. Kenapa dikatakan jamban sehat? Karena lumayan bersih. Lumayan bersih. Kemudian Ada pembersihnya. ada alat-alat pembersih, ya betul sekali. Kemudian apa lagi? Ya, pembuangan airnya lancar, betul sekali. Kemudian apa lagi? Terus ada penutupnya. Ada penutup. Oke, ada penutupnya. Kemudian ada hewan-hewan nggak di sini? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya. Terus apa lagi? Bersih, bersih. Bersih. Oke. Nah, dari dua gambar tersebut berarti Bapak Ibu sudah membedakan mana jamban yang sehat dan tidak sehat. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya jamban yang sehat itu minimalnya sepiteng dengan sumber air itu minimalnya adalah 10 sampai 15 meter. Ya, antara sepiteng dengan sumur atau sumber resapan air itu minimalnya 10 sampai 15 meter. Itu kenapa? Agar tidak ada penyerapan dari sepiteng ke sumur atau sebaliknya yang berakibat sumur baku atau sumur resapan itu tercemar. Kemudian tidak kotor. Ya, tidak kotor di sini artinya tidak bisa dijadikan sarang oleh serangga, nyamuk atau tikus dan sebagainya yang nanti bisa menyebabkan penularan penyakit ke lainnya. Kemudian kalau kita tidak dilihat ya, bahwasanya di sini kalau jamban sehat itu harus kedap air, artinya air ini meresap dan ada pembuangannya. Ya, ada pembuangannya. Tidak apa artinya? Tidak air itu terdiam di situ, tetapi air ini mengalir, tidak ada endapan. Kemudian di sini sudah pasti kalau jambannya sehat itu ada fasilitas alat pembersih, ya, alat pembersih yang mana pembersih ini bisa kita lakukan minimalnya 1 minggu sekali. Ya. Kemudian ada penutup. Kenapa jamban harus ada penutup? Karena kalau terbuka itu akan menyebabkan tadi penyemaran baik udara ataupun air. Kalau memang pembuangan atau jambannya itu di tempat terbuka, ya. Nih. Kemudian di sini juga ada ventilasi udara ya. Ada ventilasi udara, kemudian juga ada sumber cahaya. Jadi jangan sampai jamban itu gelap gulita, apalagi tidak ada ventilasi yang mengakibatkan tadi tercemarnya bau. Kemudian di sini kembali lagi di sini lantai ini miring. Miring itu maksudnya agar air tadi pada saat kita buang air itu langsung mengalir, ya. Tidak ngecumbreng kalau bahasa kitanya ya. Nah, itu. Kemudian pastikan kalau sudah seperti itu pembuangan airnya lancar, ya, tidak tersumbat. Itu baru dikatakan sebagai jamban yang sehat. Oke.
Untuk melanjutkannya, mohon bantuannya. Saya ada sebuah tabel, di mana tabel ini kita isi bersama-sama mana sih yang dikatakan zaman sehat dan tidak sehat ya. Bisa dibantu bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu duduk saja. Ya, cukup bapak-bapaknya saja. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu duduk saja ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, yang akan saya bagikan di sini ada beberapa tabel. Nanti saya instruksikan kepada bapak ibu. Tabel ini silakan dibawa dan silakan nanti coba lihat sekeliling kita ya, tempat zaman umum. Apakah zaman umum itu sudah sesuai kriteria atau belum ya. Dan untuk menyesuaikan kriterianya di sini nanti saya minta bapak ibu maju, dipersilakan satu-satu, termasuk masuk syarat tidak zaman sehat seperti ini. Kalaupun iya, contreng iya, kalaupun tidak, contreng tidak ya. Baik, silakan dari bapak dulu ya. Nomor 1, jarak 10-15 meter dari sumber atau sumber air. Jadi sepiteng itu harus berjarak 10-15 meter dari sumber atau sumber air. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Betul ya. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwasanya idealnya sepiteng harus jauh dari sumber air, karena khawatirnya sumber air akan tercemar oleh sepiteng itu sendiri. Nah, berikutnya. Yang kedua, kotoran atau tinja dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Syarat zaman sehat itu. Ya. Oke, syarat zaman sehat, kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Betul sekali. Ya, bahwasanya sebuah tinja atau jamban hendaknya tidak boleh sampai ya dijamah oleh serangga atau tikus. Kenapa? Karena serangga dan tikus itu salah satu penyebab penularan daripada penyakit, dan itu bisa mengakibatkan stunting kalau memang penyakit itu diderita oleh anak-anak kita yang masih balita. Kemudian ibu berikutnya, ibu lagi, ibu bapak ya. Nomor 3 itu, apakah syarat zaman sehat harus lantai kedap air dan miring ke arah lubang? Betul atau tidak? Betul. Oke, betul sekali ya. Jadi kenapa harus miring ke arah lubang? Agar mengalir. air langsung mengalir, tidak ada endapan yang mengakibatkan tadi serangga-serangga bisa berada di situ. Ibu berikutnya ya. Syarat zaman sehat itu harus ada dinding atau atap pelindung. Oke, betul sekali ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya zaman itu harus ada atap ya atau dinding pelindung. Kenapa? Kalau tidak ada atap dan dinding pelindung, yang dikhawatirkan adalah adanya penyemaran udara, baik bau dan lain sebagainya. Ini juga masuk seperti syarat zaman sehat ya.
Kemudian nomor 5, syarat zaman sehat penerangan yang cukup, betul atau tidak? Betul. Betul. Oke. Betul. Ya, bisa dibayangkan kalau di tempat umum, kemudian di jamban ya, jamban tempat umum tidak ada penerangannya, maka tidak menutup kemungkinan banyak serangga atau tikus yang akan masuk, dan itu bisa menyebabkan penyakit. Berikutnya adalah ventilasi udara. Ya. Termasuk zaman sehat bukan? Masuk. Ya, termasuk. Karena bisa dibayangkan kalau sebuah jamban tidak memiliki ventilasi udara, maka menyebabkan apa? Pencemaran udara bagi penggunanya. Betul. Kemudian apalagi nomor 7, harus ada sabun, air yang bersih, dan alat pembersih. Betul? Ya. Jadi kalau di sebuah jamban sudah memiliki sabun, air yang bersih, dan alat pembersih, sudah bisa dikatakan bahwasanya jamban itu jamban yang sehat atau bersih sekali. Nomor 8, lantai dan jamban dibersihkan. Ya. Maksudnya dibersihkan ini adalah minimalnya berapa? Minggu satu kali. 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Oke, betul. Nah, Bapak Ibu, di situ tabel yang Bapak Ibu pegang, silakan coba di masyarakat sekitar, apakah jamban-jamban yang ada di masyarakat sekitar sudah masuk ke dalam kategori syarat jamban sehat atau belum? Ya, silakan dicontreng. Kalaupun ternyata masih ada banyak yang belum, maka sudah tugas kita untuk memberikan informasi bahwasanya jamban sehat itu penting, karena salah satu ya, faktor yang mempengaruhi adanya stunting pada anak, salah satunya adalah jamban. Jamban ini terkait kebersihannya. Oke. Kesimpulannya ya. Kesimpulan dari pertemuan kali ini bahwasanya jamban sehat itu merupakan faktor utama ya. Jamban bersih itu adalah faktor utama agar kita terhindar dari stunting pada anak-anak kita. Oke. Bapak Ibu, kira-kira sulit tidak kita membuat jamban sehat? Tidak. Tidak ya. Jadi jamban sehat itu tidak perlu mewah. Ya, yang penting bersih dan memiliki 8 faktor di sini. Artinya tidak perlu kita memerlukan modal yang besar untuk membuatnya, tapi cukup poin-poin yang ada di sini kita ada. Ya. Kalau sudah ada, berarti jamban tersebut sudah dikatakan jamban sehat.